udah apa ini akhir ya? Akhir ini Tapi episode saya terakhir. banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dari agama yang berbeda. Oke, makasih loh. Bisa juga ya saya ngasih ilmu. Iya, jadi kepikiran gitu ya. Pulang-pulang kepikiran nih kayaknya Priska benar. Kayaknya Gitu kan. lebih nyaman di sana gitu. Enggak lah. Ya santai, justru berbeda itu yang seru ya Bang. Enggak Kalau juga nggak sih. oh enggak, oke. Tadi aku tuh udah mau bridging yang bagus loh. Oh, coba Dibelokin lagi ulangi gitu dong, kan. ulangi. Aku tuh udah mau bridging Soalnya ke gue paling arah- benci sama perbedaan. Nggak bisa nyatuin juga. nggak punya power buat nyatuin jadinya benci ya Ya jatuhnya benci gitu. jadinya tuh. Nggak bisa ngajak orang untuk jadi satu tuh. Masih kenapa harus ada agama lain gitu. Lucu banget. Ya ini Ya. udah episode terakhir dan saya sih berharap tahun depan ada lagi sih Bang kayak Atau bahkan ini bisa dijadikan acara Reguler. harian reguler ya. ngobrol-ngobrol kayak Ngobrol gini. kayak gini. Kode ya. Kode nggak apa-apa sih. Kalau lu nerima nggak apa-apa, nggak nerima mudah-mudahan terima ya. Oke, hari ini kita tetap akan ngobrol dengan orang-orang yang punya profesi atau mungkin kondisi sulit Ya. yang membuat dia sulit untuk melakukan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa karena ya berpikir mana duniawi, mana akhirat, gue dilema nih mau yang mana. Atau mungkin karena kita kan nggak tahu ya kondisi seseorang, apakah dia kuat menjalani puasa Ya. itu atau tidak, atau dia memang punya penyakit bawaan dari lahir, males namanya. Ya. Karena itu dijadikan alasan Alasan biasanya, banget ya, males ya. dijadikan alasan. Gitu. Ya, kalau hari ini kita tuh sebenarnya bukan profesi sih narasumber kita hari ini. Apa tuh? Lebih ke sebenarnya dia terjebak dalam situasi itu. Dan kita akan ngulik gimana dia kalau misalkan terjebak dalam situasi itu tapi harus tetap menjalankan ibadah puasa. Oh. Jadi kabarnya narasumber kita hari ini seorang pemakai narkoba. Wah, temen dong ya. Langsung aja kita panggil ya. Ya. Silakan masuk Mas ya. Mana? Ini. Lah. Bang Denny. Maksudnya Ini narasumbernya Bang Denny sendiri. maksud lu tuh lu mau ngundang orang. Dari awal aja ngundang gua. Dari awal aja ngundang gua. Gua merasa nggak dihargain loh. Ketika lu ngundang seseorang yang profesinya bukan profesinya, orangnya tuh ya pemakai, mantan pemakai gitu ya. Lu ngundang, kan ada gua. Pantes kan. Ya, bilang kan dari tadi nggak tahu udah setnya udah terlanjur gini, males juga tag berkali-kali ya. Gimiknya bagus banget sih. Gua sedih deh. Iya, Bang Denny thanks banget nih udah kesini. Kurang ajar lu. Terima kasih lo udah diundang ya. Ya, kita Jadi bakal- ternyata acara ini tuh maksudnya tuh endingnya gua gitu ya. Iya. Oke, iya. Inilah endingnya gitu loh. Ini yang kita tunggu-tunggu nih emang. Apa yang lo harapkan dari mantan pemakai? Ya penasaran aja gitu kan. Emang lo ngira gua udah nggak make? Udah enggak kan? Udah enggak. Udah enggak, udah beda sih kelihatannya Bang Denny yang Segernya beda ya? beda, segernya beda banget. Bibirnya enggak lah. Iya, nggak sering ngunyah-ngunyah kayak gitu lagi. Tapi Jadi aku malu tuh gua. penasaran tau Bang Denny, Ya, kenapa? kan kayak maksudnya dengar kisahnya Bang Denny itu sekilas ya kita di komunitas kayak gitu kan kayak gitu. Aku juga belum terlalu kenal Bang Denny sebelumnya. Ya. Gitu. Kayak dan kemarin sempat dengar beberapa materi Bang Denny cukup islami lah di materi off air ya. Oh iya ya, Islami ya. Cukup islami. kayak Membela gitu. banget agama kita Iya, ya. sangat gitu kan. Sangat Tapi membela. menjatuhkan yang lain. Iya. Enggak, maksudnya. Seenggaknya saya kalau ngeliat materinya kayak ini orang nih ya kalau dilihat sepintas dengan dari materinya atau gerak-geriknya kayak gitu orang ini cukup kuat nih ibadah menurut saya. Mudahan benar gitu Ya, kan. ya. Nah, dan ternyata Bang Denny dulu pernah pakai sabu ya Bang. Wah, jadi bongkar lagi nih. Saya kalau udah cerita masa lalu tuh berat lagi sebenarnya, berat banget. Baru kali ini orang nangis diketawain. Nggak usah nangis. Tapi gue bakal cerita walaupun anak gue kan sekarang mau masuk TK ya. Oh, iya. Jadi istri gue tuh bilang bisa nggak sih dihapus-hapusin foto waktu ditangkap gitu. Karena takutnya jadi omongan kan. Di sekolah dibully dan lain sebagainya gitu. Tapi kan semua cerita-cerita saya sudah nyebar ini gitu. Makanya ketika Ini ada aja yang bisa jadi ini loh tontonan anak Iya, Bang ini Denny aja. kemudian hari. Tapi gue akan jelasin siapa tahu bokap-bokap lu nih ya belum ketahuan ternyata mereka justru kurir.
Gua bocorin nih. Ya benar, jadi gua pernah pakai narkoba jenis sabu, bahkan mungkin sebelum sabu gua pernah pakai yang lain. Justru sabu ini gue berhenti dari semua apa yang gue pakai sebelumnya. Jadi gue pernah pakai ganja, gue pernah pakai mushroom, gue pernah pakai inek gitu. Tidak lama, tapi sabu ini yang menyelamatkan gue. Jadi gue ngerasa, wah sabu nih yang nyelamatin gue dari inek, dari ganja. Akhirnya gue bener-bener kayak bertekuk lutut kepada sabu ini gitu. Karena menurut gue keren gitu. Karena dipikir bisa mengeluarkan dari yang canduan-canduan yang ya, lain. Gitu. Alkohol gue enggak. Jadi gue dalam diri gue udah nggak ada lagi alkohol gitu, nggak ada zat-zat kimia seperti inek, obat-obatan kayak gitu. Cuman asap doang gitu. Jadi makanya gue kayak nyimpen sabu itu tuh bener-bener kayak disembah gitu, pakai singo gitu. Kayak dewa gitu deh, sabu tuh kayak dewa. Tiba-tiba ada agama baru ya. Yang disembah sabu gitu. Dan akhirnya ya maksudnya salah lah ya menggunakan narkoba itu salah. Jadi gua terjebak dalam situasi karena sabu itu masuknya ke psikis. Jadi gue tuh seperti orang yang paling benar gitu, gue seperti orang yang tahu segalanya, gue seperti orang yang bisa melakukan segalanya karena sabu, karena kandungan sabu itu kan metavitamin ya, membuat orang tuh lebih. Jadi adrenalin gitu adrenalin, jantung tuh terpacu gitu, jantung terpacu. Jadi berarti lebih kreatif dong. Lebih kreatif. Sebenarnya positifnya banyak ya, positifnya banyak, bahkan negatifnya nggak ada gitu. Iya karena menurut saya waktu itu. Waktu pas make kan. Iya kan egonya tinggi karena saya tetap pengaruh sabu juga kan ngomong kayak sholat gitu. Ya, tetap sholat walaupun dengan keadaan kan kalau nyabu itu orang jadi energi gitu. Kadang sholat saya juga yang cepat gitu kan kayak. Lama banget nih imam gitu ya. Anda merasa bener aja gitu. Iya merasa bener gitu. Harusnya pembacaannya tuh nggak gitu, harusnya pendek gitu. Kesel gitu yang duluan aja deh gitu. Jadi keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah gitu. Rasa lama banget nih gitu. Gue pengen melakukan kegiatan yang lain gitu. Kalau sabu tuh gitu tuh. Pengen gitu melakukan kegiatan yang lain, dengerin ceramah. Nyerahin ceramah juga. Apa sih ini ceramah gitu. Gue tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi ngerasa bener aja gitu. Akhirnya ya ibadahnya jadi nggak bener gitu. Apalagi bulan puasa kan. Gue di bulan puasa dulu kan kalau orang nyabu itu efeknya dia males makan dan minum. Bagus nih buat puasa, bagus. Bagus. Doping buat puasa ya. Jadi gua sebelum sahur pakai dulu. Astaga, Tuhan Yesus. Sahur biar kuat kan. Biar kuat. Tapi ya kenyataannya enggak. Karena kering, kalau udah nyabu tuh kering, pengen minum gitu, pengen minum, baunya haus dan pengen ngerokok terus gitu. Ngerokok kan makruh ya. Makruh ya. Jadi ditinggalkan juga tidak apa-apa. Kalau nggak ditinggalkan dapat pahala kan. Ya sudah aja ngerokok nggak apa-apa, ngerasa bener dong. Ngerokok aja. Tapi ngerokok di tengah puasa kan berarti ya tetap batal. Masa di tengah jalan. Tabrak dong. Maksudnya tetap batal juga kan? Iya, sebenarnya kan batal kan karena gua lagi dalam pengaruh narkoba. Rasa gitu. bener, gua bahkan ngerasa lebih tinggi ilmu gue dari Ustadz. Apa yang Ustadz ceritakan sama gue, ceramah segala macam, alah cetek banget sih, gue tinggal baca dikit gue bisa nih kayak dia gitu. Itu berapa tahun sih Bang Dery terjebak sama kayak gitu? Lumayan lah, satu dekade. Lumayan lama sih, lumayan lama. Terus yang kemarin pas ketangkep itu titik benar-benar ngelepasin? Kayaknya mungkin itu sudah mulai gue merasakan narkobanya nggak asik ya. Udah mulai ngerasain ini nggak asik nih. Udah mulai dicepuin ya? Bukan masalah dicepuinnya, barangnya udah nggak bagus nih. Oh. Udah pahit mulu gitu ya, terus beli takarannya jelek gitu ya. Setiap make yang tadinya kreativitas tinggi gitu ya, mengerjakan sesuatu, jadilah kalau misalnya gue selalu kreatif. Ngelihat di YouTube nih, dilihat di YouTube bikin bikin perosotan anak nih. Wah bisa nih gue nih kalau pakai nyabunya, bisa nih. Jadi gitu. Nah, baru terakhir setiap gua pakai narkoba itu, setiap kreatif bikin kagak jadi gitu, nggak jadi. Bawahnya tuh pengen bersih aja, jadi cuman pengen bersih aja. Pas gua tanya ternyata kandungannya sudah dirubah katanya. Jadi sabu di Indonesia tuh setengahnya bukan lagi sabu murni, tapi udah ada zat-zat yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pembersih lantai. Makanya kenapa gua bersih mulu. Makanya itu disebut sabu babu. Jadi nggak kreatif, gue bawaannya kenapa pengen kenapa tiba-tiba passion gue jadi pembantu gitu. Merubah passion. Kenapa jadi nggak asik gitu ya, maksudnya baru sampai
terus gosok-gosok gitu ya. Itu pengaruh udah buruknya banget ya. Udah buruk, makanya mungkin ya mungkin gue juga terlalu berlebihan kali ya. Iya, Makanya iya. Sepertinya itu. sebelum Lebaran kemarin, tahun kemarin, ya gue anggap itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena kalau misalnya gue meninggal tuh bisa Dalam jadi keadaan dalam belum- keadaan gue masih nyabu, mungkin gue ketika Mungkin ditanya tegur. malaikat, gue jawab duluan karena gue udah tahu nih. Visioner. Visioner. Gue tahu pertanyaan lo. Jahil. Allah, Nabi Muhammad, Islam. Islam, Al-Quran. Belum tanya. Kan belum pertanyaannya bukan itu. Padahal pertanyaannya diacak mampus. Apa kitabmu udah banget Allah ya? Gimana sih? Udah pasti komplain kalau masuk neraka, pasti komplain karena butuh AC terus kalau orang nyabut tuh. Oh iya ya, Iya. karena sering berkeringat itu kan. Sering berkeringat, bahkan di ruang ber-AC pun Berkeringat. Iya, aku tahu itu kata. Jadi kalau misalnya ada temanku kayak teman gitu. atau ayah atau siapapun di ruang AC berkeringat, cek Iya. dulu siapa tahu lemaknya ya, bukan karena satu sih, lemaknya banyak. Sama aja saudaranya. Katanya kayak gitu, salah satu ciri Ya, orang nyabu ya. dia keringatan walaupun tempat ber-AC gitu. Bahkan sabu itu ada beberapa yang saya kenal tetap dianggap itu barang halal karena dia pergunakan secara positif untuk hal yang positif. Kayak tadi untuk Hatam kreativitas. Quran. Ada loh. Ya, Tapi hatam loh. Hatam Quran. Tapi setelah dia nggak pakai sabu, apakah tetap ada ingatan hatamnya itu? Iya tetap, maksudnya kan kalau ingatan kan kalau dilatih terus dilatih itu tetap ada walaupun dulunya. Kayak tadi kan kreativitas bisa turun akhirnya. Iya, kreativitas bisa turun, bisa lebih drop ya. Ketika misalnya baca 100 ayat, ini nggak nyampe 100 ayat gitu. 99 ayat stop. 99 ayat, nanggung banget. Barangnya habis nih. Padahal tinggal walab dolin nih. Keburu habis barangnya bro. Pengen gue bantuin rasanya, waduh, gitu doang. Tinggal walab kok, takwa. Wah, aduh mau makan apa nih? Tapi nggak bisa gara-gara sabu doang. Tapi bener ya, berarti momen kemarin ditangkap itu bener-bener yang udahlah akhirnya. Udah, meninggal. gua selama ya karena di dalam nggak boleh make ya. Jadi gua nggak make sama sekali lah karena ya dibina dengan bagus. Gua masuk ke dalam juga, masuk ke pesantren gitu. Jadi gua lebih mengenal lagi apa yang tidak, apa yang boleh gitu. Iya. Dan kenapa gua harus cinta sama agama gua gitu. Gua tahu di situ dan ternyata memang agama gua lebih baik. Dari semua yang pernah dipelajari. Bukan, lebih baik buat gua. Gitu. Kalau itu udah jelas kan. Tinggal di garis bawahi sendiri aja gitu kan. Iyalah. Jangan berdebat soal agama. Iya, iya. Gua juga belum mampu soalnya. Ya, jadi waktu tahun lalu Kang Denny ini ngerayain Puasa di sana. puasa di sana, lebaran Gua di sana. puasa di sana, lebaran di sana dan benar-benar melakukan kegiatan yang harusnya di bulan Ramadan itu seperti itu gitu. Hatam Quran gitu, tadarusan, belajar ceramah, bagaimana caranya membangkitkan orang dari ceramah kita gitu. Ini tuh pada benar-benar kata yang bilang di balik musibah ada anugerah itu pasti ini ya. selalu di balik Bisa musibah itu selalu ada anugerah. Padahal sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu ya, kalau puasa ya puasa aja, nggak sampai yang harus. Nggak harus baca-baca Quran, tadarusan ngejar ke Lailatul Qadar enggak. Di dalam juga enggak sih, gue ngejar bebas aja. Puasa buat ngejar bebas aja sih, ngejar bebas ya Allah. Dikencengin doanya ya. Dikencengin. Berapa lama tuh di ini? Tiap hari gua, Enggak, berapa lama kemarin? 11 bulan. 11 bulan. Dan yang paling Sampai setahun ya? paling menyedihkan itu tuh ketika mau menghadapi Idul Fitri kan di dalam. Iya, iya. Jadi ditakuti sama orang-orang, wah pasti lu nangis, pasti lu lebaran di sini mah nangis. Apaan sih kata gua tuh? Kayak ngebohong-bohongin anak kecil gitu, nggak mungkin nangis kata gua tuh. Gua udah nangis abis waktu di Polres kata gua tuh. Nangis gua. Nggak mungkin. Tapi nangis gua. Karena ada yang mancing gua kan gua inget banget keluarga gini-gini. Kata gua tuh, kata gua tuh apa sih? Akhirnya lulus juga. Istri anak datang pas lebaran? Hah? Istri Nggak boleh kan Oh, Covid. nggak boleh. Nggak boleh. Oh, jadi selama itu sama sekali nggak ketemu selama 11 bulan? 2 kali. Ketemu 2 kali doang selama 11 Ketemu bulan? 2 kali doang. Bagusnya sih nggak ketemu karena setiap ketemu Bebannya. kepikiran. Makanya kenapa sih nggak pisah aja? Hey, udah Jadi gua dikasih mikirin di dalam pelajaran. gitu kan. Jadi gua mikirin di dalam. Tapi Allah berkehendak lain.
justru memperlihatkan seorang istri yang gue dapetin ini istri yang benar-benar setia menunggu gitu. Sekarang asik TikTokan kalian dance gitu aku lihat. Iya, tapi kan berat juga bro ternyata jadi TikTok. dari pemakai jadi TikTokan gimana nih? Iya, jadi orang tuh nyangka gue masih make. Wah masih kenceng banget tuh bibir katanya, kenceng banget tuh bibir. Gue tuh nggak make, justru gue mengalihkan. Jadi gue bersama istri, jadi ngelihat lagi kebersamaannya. Dikira aktif karena sabu itu. Iya karena diaktif karena sabu lagi. Tapi wah bagus dance-nya. Minta bang itu di Instagram itu. Astaga. Bagus nih barangnya katanya. udah nggak kepikiran buat kesana lagi. Udah nggak kepikiran, yang gue pikirin adalah bagaimana nasib keluarga gue ke depan untuk membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mau jadi keluarga gue? Boleh, kan kita semua harusnya berkeluarga. Nyabu dulu dong. Oh syarat jadi keluarga? Iya biar ada chemistry. Syaratnya kayak gitu ya, jadi keluarga nyabu ya. Apa sih lu gini gesek-gesek nyabu loh. Campers kita ada ya? Ya ada gini nih. Kalau campers sudah aneh-aneh tuh berarti make biasanya. Gue pengennya episode ini tuh deep bang obrolan kita. Gak bisa gue tuh gak bisa karena udah dalam banget gue udah. Jadi air mata gue diteteskan tuh terakhir di dalam udah. Oh udah ya. Sisanya tenaga kesediaan itu gue pakai untuk bagaimana cara membalikan kebahagiaan istri dan anak gue. Balas dendam ya kemarin ya. Ya nggak bisa, gue tiap ditanya sama orang sedih apa lo? Sedih gimana lo? Urusan gue mau sedih apa enggak gitu. Padahal sedihnya emang nggak diperlihatkan. Iya nggak diperlihatkan. Duluan. Nangis nih kalau gue buka ini nih. Ada celana nih. Iya, gue nunggu lagi. Gue mau nyari jawabannya apa, gue bingung. Gue udah penasaran. Karena di MLI nggak lucu dikit tuh diserang. Gak usah dipedulin sih. Tapi setiap ngobrol kayak gini, maksudnya psikis gue kena karena harus mengulang lagi memori gue di dalam. Memori gue, kenapa sih gue harus kayak gini gitu. Kenapa sih gue harus make dulu gitu. Berarti belum total move on ya sebenarnya? Karena mentality kita pemakai itu akan sampai mati terbawa. Terus tiap hari dibayangi make dong. Terus penyesalan, gara-gara lu make sih jadi gini, gara-gara lu make sih gitu. Jadi perang batin sendiri ya? Perang batin gue. Kadang-kadang gue ludahin nih. Gak kelar-kelar. Bisik lu tuh. Aduh, emang nggak bisa deep ya, nggak bisa. Tapi makasih loh bang, aku ngerasa kayak ya dapat ilmu lah. Apa ilmunya? Enggak, ini Bang Nani tuh sebenarnya luar biasa sih menurut aku kayak apa? Bisa ninggalin itu tuh berat tuh. Kecanduan itu pasti berat. Berat sih, kecanduan berat. Dan kalau misalkan momennya ditangkap adalah itu jalan dari Tuhan, saya percaya sih. Kalau misalnya gue ditangkap tiba-tiba direhab, gue nggak tahu ya apakah gue bener rehabnya apa enggak gitu ya. Maksudnya bisa jadi gue pakai lagi gitu. Ini karena momennya gue ditangkap dan harus masuk ke dalam sebuah penjara yang dimana penjara itu tidak enak gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya gue merasakan itu. Gitu. Dikasih waktu 11 bulan buat mikirin tiap hari. Nih gara-gara lu nyabu nih, gara-gara narkoba nih, begini. Harusnya lu tuh begini. Gitu. Akhirnya tidak ada lagi kepikiran untuk menyentuh sabu yang murah ya. Enggak ada. Yang setengahnya apa tadi ya, pembersih lantai. Pembersih lantai ya, gue nyari yang pure. Enggak. Benar-benar enggak ya? Kita juga harapannya kayak gitu. Ya harapannya juga umat lucu Indonesia juga tidak untuk coba-coba lah ya. Maksudnya bang kan kalau coba-coba boleh. Gue dulu coba-coba gitu. Dan ketika barangnya itu bisa membuat lu terikat tuh bahaya gitu. Udah susah lepas. Amer aja. Setuju sih kalau Amer. Perjamuan juga pakai Amer. Oke, terima kasih terima kasih yang sudah nonton Bincang Ramadan. Sampai ketemu tahun depan. Semoga acara ini masih ada tahun depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Lebaran buat teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Salam keluarga.